Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari absen 01 kelas IPS 3 11 IPS 3. Saya akan mempresentasikan perdagangan internasional. Pengertian internasional adalah perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang atau jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Yang kedua adalah manfaat. Manfaatnya adalah meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara, dapat mencakup kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negara, menjalani kerjasama dan persahabatan antar negara, memperluas lapangan kerja, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menumbuhkan output di dalam negeri, dan meningkatkan pendapat nasional, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, faktor pendorong. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, kedua adanya perbedaan selera, ketiga tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang keempat adanya spesifikasi, kelima perbedaan iklim, keenam perbedaan ilmu pengetahuan teknologi IPTEK. Yang keempat adalah faktor penghambat. Yang pertama tidak amannya suatu negara, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat tidak kebaca. Yang kelima kebijaksanaan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keenam kualitas sumber daya yang rendah. Apa itu teori perdagangan internasional? Teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Teori perdagangan internasional adalah merkantilisme, absolute advantage, comparative advantage, the proportional factor theory. Teori merkantilisme, ekspor import. Satu-satunya cara bagi suatu negara menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikitnya mungkin ekspor. Teori keunggulan mutlak. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Teori keunggulan komparatif. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibanding barang lain. Sedangkan negara lain memahami kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Ya, ini foto saya ya. Yang di tengah itu foto ikan saya ya. Teori ketersediaan faktor produksi atau basis dari keunggulan komparatif adalah satu, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensitas, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Kebijakan perdagangan internasional. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Segala tindakan pemerintah atau negara baik langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi komposisi, arah serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas yang menginginkan kebebasan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi dan ke luar negeri. Perdagangan internasional. Sekian dan terima kasih dari Aldi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.